bahwa walaupun ada dari ulama dari India mengatakan najis, akan tapi karena dalilnya nggak kuat, sementara ulama-ulama yang saya sebutkan terakhir tadi dengan berdasarkan kepada isyarat dari Al-Quran bahwa Islam itu bukan agama yang sempit ya, tidak ada kesempitan. Kemudian juga ada hadis Nabi, inna dina yusrun, ditambah lagi dengan kaidah usul fikih al-masyaqqah tajlibut taisir, maka disimpulkan bahwa alkohol itu bukanlah hal yang najis, sehingga ketika misalnya ada minyak wangi dicampur dengan alkohol, tetap minyak wangi ini tidak menjadi mutanajis. Dan ketika ada yang mau Jumatan, pakaiannya atau bajunya atau serbannya diolesi dengan minyak wangi yang tercampuri dengan alkohol tadi, tetap dinyatakan sah sholatnya, karena dipandang oleh jumhur ulama bahwa alkohol itu bukan benda yang najis, tapi benda yang suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian ilmu, yaitu Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Insyaallah kita akan membahas yaitu buku atau kitab karangan dari murabi kita, yaitu yang berjudul Umat Bertanya Ulama Menjawab. Kita sudah sampai pada halaman 215. Hari ini kita akan membahas tentang status hukum alkohol ya. Pemirsa, sebagai informasi, kebetulan saya sedang bersama dengan murabi kita, yaitu Kiai Haji Ahmad Dimyati Batubzaman, atau lengkapnya Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Batubzaman MA. Ini beliau adalah salah satu pimpinan atau pengasuh pondok pesantren Darus Solihin, atau lengkapnya pengasuh pondok pesantren modern Darus Solihin yang ada di Bedahan, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia. Bagi pemirsa yang putra-putrinya barangkali belum masuk pesantren, kami masih menerima santri. Ya, mudah-mudahan yang disantrikan di pondok pesantren kami insya Allah menjadi anak yang soleh dan soleha, insya Allah. Assalamualaikum Pak Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Andre. Sehat Pak Ki? Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita akan membahas tentang status hukum alkohol Pak Ki. Ya. Pak Ki, santrinya sudah banyak. Ya. Alhamdulillah Pak Andre. Kami diberi amanah untuk mengurus ya, ngasuh para santri yang datang. Saya nyantri di sini kan sudah berapa ya? Udah puluhan tahun ya. Dari tahun 2004 sampai sekarang nggak tamat-tamat Pak Ki. Ya, ya, karena ilmu Allah Ta'ala itu maha luas dan dalam Pak Andre. Mudah-mudahan nanti banyak yang datang mengkaji ilmu agama. Iya, insya Allah. Baik Pak Ki, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang status hukum alkohol ini, silahkan menyapa pada pemirsa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam, amma ba'du. Haji Andre yang saya hormati, pemirsa yang budiman yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukurillah kita berjumpa kembali dalam dakwah Islamiyah, metode tanya jawab walaupun melalui online, tapi mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan pemirsa juga mudah-mudahan dijaga dari segala musibah-musibah, khususnya COVID-19. Juga mudah-mudahan putra-putrinya menjadi punya putra-putri yang soleh dan solihah, khususnya yang telah diamanahkan kepada pondok pesantren kami, pondok pesantren modern Darus Solihin. Mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang soleh-solihah dan berhasil, yang sukses, betul-betul menjadi kebanggaan di tengah-tengah masyarakat kelak. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kita langsung kepada inti pembahasan kita pada hari ini, yakni mengenai masalah status hukum alkohol.
Mungkin pertanyaannya Pak Andre bisa dibacakan. Baik. Pemirsa juga yang punya buku pada halaman 215 ya. Ya, insyaallah. Silakan. Ya, baik pemirsa. Kita buka halaman 215, status hukum alkohol. Pertanyaannya, berdasarkan hasil penelitian, banyak minyak wangi yang dicampur dengan alkohol. Minyak wangi itu banyak dipakai orang ketika sholat Jumat. Memakai pakaian yang diolesi dengan minyak wangi. Kalau alkohol itu najis, berarti sholat orang itu tidak sah. Yang saya tanyakan, najis atau sucikah alkohol itu Pak Kiai? Baik. Itu bertanya Pak Kiai. Baik. Silakan Pak Kiai. Jadi intinya yang saya tangkap dari pertanyaan tadi adalah bagaimana status ya hukum alkohol itu sendiri, najis atau tidak najis, Betul. najis atau suci. Masalahnya sekarang ini katanya banyak minyak wangi yang sudah dicampuri dengan alkohol. Ya. Dan minyak wangi yang sudah dicampuri dengan alkohol itu banyak yang digunakan oleh orang Islam, khususnya ketika mau Jumatan kan disunatkan at-ta'atur, disunatkan untuk berwangi-wangian. Nah, sementara minyak wangi yang dioleskannya itu minyak wangi yang sudah dicampuri dengan alkohol. Kalau misalnya ini najis, berarti kan sholatnya menjadi nggak sah, karena membawa pakaian yang najis. Nah, makanya si penanya tadi itu minta penjelasan sebenarnya bagaimana alkohol itu statusnya najis atau suci. Kalau suci berarti kan nggak ada masalah, karena nggak bawa najis ketika sholat. Tapi yang menjadi masalah ini kalau misalnya si alkoholnya najis. Nah ini kan jadi sholatnya nggak sah, seolah-olah dia nggak Jumatan. Ketika sholat Jumat mengolesi bajunya dengan minyak wangi yang tercampur dengan alkohol tersebut. Nah oleh karena itu menurut saya ini penting untuk dikaji dan disimak oleh semua pemirsa yang saya banggakan. Untuk itu maka kita langsung saja ya kepada pembahasan pada halaman 215. Di bagian bawahnya ada keterangan di sini bahwa karena alkohol itu belum dikenal orang pada masa dahulu, maka status hukumnya pun tidak terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik ya. Baik dalam mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, bahkan Daud Zohiri ya maupun yang lainnya. Akan tetapi masalah najis atau sucinya alkohol hanya dapat kita lihat dalam pembahasan-pembahasan para ulama masa sekarang, atau istilahnya ada dalam pembahasan para ulama kontemporer ya. Sejauh penelitian kami dalam menetapkan hukum najis atau sucinya alkohol itu ternyata masih terdapat perbedaan pendapat, atau ada istilah ikhtilaf di antara mereka. Lebih jelasnya bahwa ulama dari India berpendapat bahwa alkohol itu hukumnya najis sama dengan tuak atau khamar. Jadi rupanya ada sekelompok ulama dari India yang punya pandangan, Pak Andre dan pemirsa, yang mengatakan bahwa alkohol itu hukumnya najis disamakan dengan khamar atau minuman keras atau tuak ya. Nah sementara kita lihat di halaman 217 ada ulama, saya kutip di sini ulama dari Indonesia juga ulama dari Mesir ya. Menurut Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus, ya, seorang ulama terkenal di Indonesia. Bahkan beliau ini Pak Andre selain mengarang kitab tafsir Al-Qur'anul Karim, juga beliau mengarang kamus Arab Indonesia yang sangat populer. Ya. Saya sendiri miliki kitabnya. Beliau berkata di dalam bukunya yang lain yang diberi judul dengan buku soal jawab hukum Islam, halaman 33 sampai 38, beliau mengatakan begini, alkohol itu suci, bukan najis. Bahkan menjadi salah satu tiang dalam bidang farmasi. Campuran obat-obat penting dalam ilmu kedokteran masa sekarang. Ya, serta masuk pula sebagai campuran dalam bermacam-macam barang penting, ya, seperti cat, minyak wangi dan sebagainya. Kemudian beliau melanjutkan alasan yang menyatakan bahwa alkohol itu suci adalah karena tidak ada dalil yang menyatakan bahwa alkohol itu najis.
Oleh sebab itu boleh dipergunakan untuk campuran obat, membuat cat, campuran minyak wangi dan sebagainya. Itu beliau tegaskan di dalam bukunya yang diberi judul Soal Jawab Hukum Islam halaman 33 sampai 38. Kemudian selain dalam buku ini saya kutip fatwa dari Profesor Dr. Syekh Haji Mahmud Yunus tersebut. Beliau ini keluaran dari Al-Azhar Mesir, Juga saya punya kitab yang diberi nama Yas'alunaka Fiddin wal Hayat. Ini kitabnya, barangkali Pak Andre juga belum tahu Kitabnya juga pemirsa yang budiman. Ini kitabnya Yas'alunaka Fiddin wal Hayat, tebal sekali sampai 7 jilid. Jadi satu jilidnya mirip-mirip seperti ini sampai 7 jilid. Judulnya Yas'alunaka Fiddini wal Hayat. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Yas'alunaka, mereka akan bertanya kepadamu fiddin, dalam masalah agama, wal hayat, dan kehidupan. Jadi dibahas oleh pengarangnya yang diberi nama Dr. Ahmad Asyarobasi Al-Ustadz di Jamiah Al-Azhar. Jadi seorang guru besar di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Nah, di dalam kitabnya tersebut yang bernama Yas'alunaka Fiddin wal Hayat, jilid 2 halaman 30, dan diulangi lagi pada jilid 6 halaman 53, saya teliti. Beliau seorang guru besar Universitas Al-Azhar Mesir mengatakan bahwa alkohol itu suci, bukan najis. Ketika ditanya apakah alkohol itu najis atau suci, dan apakah boleh dipergunakan, dan apakah boleh dipergunakan sebagai campuran minyak wangi, kemudian beliau menjawab sebagai berikut, karena beliau ini orang Mesir dan kitabnya juga Yas'alunaka Fiddin wal Hayat adalah bahasa Arab, maka saya bacakan dulu asli teks bahasa Arab, baru insya Allah kita terjemahkan. Kayaknya kalau langsung terjemahkan Arabnya nggak dibaca dulu, kayaknya kurang afdol, jadi kurang meyakinkan. Istilahnya sumbernya itu aslinya bagaimana. Nah, bahasa Arabnya bunyinya begini. Yang punya buku Umat Bertanya Allah Menjawab halaman 217 bisa dilihat. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kanat lajnatul fatwa bil azhari qad su'ilat misla hadas su'ali fa ajabat bi annal kuhula ala ma qalahu ghairu wahidin minal ulama'i laisa binajasin wa ala zalika fal asya'ul lati yudafu ilaihal kuhulu la tunajjisu bihi wa hadza huwa ma nakhtaruhu liquwwati dalilihi walidaf'il haraji al-lazimi lil qawli binajasatihi. Ini ada dalam kitab Yas'alunaka Fiddin wal Hayat, Kemudian artinya adalah Komisi Fatwa Universitas Al-Azhar telah ditanya. Bunyi pertanyaannya persis seperti pertanyaan ini. Komisi Fatwa tersebut menjawab bahwa alkohol itu menurut pendapat kebanyakan ulama adalah bukan najis. Dengan demikian, segala benda yang terdapat campuran alkohol tidaklah najis. Pendapat inilah yang kami pilih karena alasannya kuat, demi menghilangkan kesempitan yang terjadi bagi pendapat yang mengatakan alkohol itu najis. Kitab Yas'alunaka Fiddin wal Hayat, jilid 2 halaman 30 dan jilid 6 halaman 53. Nah, kemudian sebagai katakanlah dalil penguat daripada fatwanya tadi, ini ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tepatnya surah Al-Hajj ayat 78. Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Dan Dia Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, "Innad dina yusrun," bahwasanya agama itu adalah mudah. Ini ada dalam kitab Dalilul Falihin juz 1 halaman 383. Berlandaskan kepada pokok-pokok Al-Qur'an dan hadis sahih, lahirlah kaidah usul fikih yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibut taisira. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Kitab Al-Ashbah wan Nazair, karya Imam Jalaluddin As-Suyuti halaman 5.
Itulah antara lain dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ulama yang berpendapat bahwa alkohol itu suci, bukan najis. Mereka tidak sependapat kalau alkohol itu disamakan dengan khamr atau tuak. Bahkan mengenai khamr tuak itu sendiri, ada ulama yang berpendapat suci, ya, hukumnya suci. Para ulama yang berpendapat bahwa khamr atau tuak itu suci ialah Imam Rabi'ah, ya. Rabi'ah ini laki-laki, ya, cuma namanya kayak perempuan di kita ini. Imam Rabi'ah, guru Imam Malik, ya. Imam Malik ini seorang mujtahid, Imam Maliki itu punya guru namanya Imam Rabi'ah. Kemudian Imam Dawud Az-Zahiri dan Imam Syaukani, pengarang kitab Nailul Awtar, Imam Asy-Syaukani ini mengatakan bahwa ya tuak itu hukumnya suci, ya, bukan najis. Dari uraian tadi dapat disimpulkan sebagai berikut. Alkohol itu suci, bukan najis. Sebab tidak ada dalil yang dapat dijadikan pegangan bahwa alkohol itu najis, meskipun haram meminumnya karena dapat memabukkan. Sesuatu yang diharamkan meminumnya tidak harus selalu dihukumkan najis. Racun dan ganja haram dimakan dan diminum, tetapi ia suci, bukan najis. Oleh sebab itu boleh dipergunakan untuk campuran minyak wangi dan sebagainya. Jadi orang yang ketika sholat memakai pakaian yang telah diolesi minyak wangi, salatnya dipandang sah. Hal ini sesuai dengan fatwa Said Muhammad Rashid Ridho dari Mesir, Syekh Dr. Ahmad Asy-Syarabasi, juga Profesor Dr. Syekh Haji Muhammad Yunus, dan sesuai pula dengan hasil keputusan Komisi Fatwa Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Itu saya kira sebagai kesimpulannya, bahwa walaupun ada dari ulama dari India mengatakan najis, akan tapi karena dalilnya nggak kuat, sementara ulama-ulama yang saya sebutkan terakhir tadi dengan berdasarkan kepada isyarat dari Al-Quran bahwa Islam itu bukan agama yang sempit, ya, tidak ada kesempitan. Kemudian juga ada hadis Nabi, inna dina yusrun, ditambah lagi dengan kaidah usul fikih al-masyaqqah tajlibut taisir, maka disimpulkan bahwa alkohol itu bukanlah hal yang najis, sehingga ketika misalnya ada minyak wangi dicampur dengan alkohol, tetap minyak wangi ini tidak menjadi mutanajis. Dan ketika ada yang mau jumatan, pakaiannya atau bajunya atau serbanya diolesi dengan minyak wangi yang tercampuri dengan alkohol tadi, tetap dinyatakan sah sholatnya, karena dipandang oleh jumhur ulama bahwa alkohol itu bukan benda yang najis, tapi benda yang suci. Itulah kesimpulannya, mudah-mudahan bermanfaat, tercerahkan khususnya pemirsa yang bertanya. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ki. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk umat. Amin. Dan insya Allah bisa menjadikan pencerahan ya Pak Ki. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa, karena ini sudah dibahas secara detail masalah minyak wangi yang mengandung alkohol, ya kita sudah ada kesimpulan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Insya Allah kita berjumpa pada episode berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.